Cek 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Podcast Masalah dan Doa hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan sosial, cinta, keluarga, dan karir. Dan tentunya kami hadir membawa doa sebagai solusinya. Seperti biasa, kemarin ada Ali ya, Ustadz Ali ya. Sekarang saya belum jadi Ustadz. Saya Yusuf dan di sini hadir bersama kami, ayah kami, guru kami, kakak kami, saudara kami, Kiai Haji Irfan Sidni. Apa kabar Kiai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Lagi-lagi Kiai, cager bager. Lagi-lagi saya datang bawa masalah nih Kiai, yang kerap terjadi. Kali ini mungkin ada kaitannya dengan saat ini mungkin lagi happening pandemi. Tapi ini yang sudah biasa terjadi. Banyak banget pada saat orang tua, mungkin saudara mengalami sedang sakit kayak. Nah, ini kayaknya kita harus sudah punya solusi sendiri. Dan harusnya itu seperti biasa kayak sudah punya shortcutnya lah, kisi-kisinya atau surat-surat yang memang memiliki khasiat dalam memberikan doa di saat kita sakit. Paling nggak kita sudah bisa mendoakan untuk diri kita sendiri. Iya kalau tetangganya ada kiai, iya kalau tetangganya ada ustadz, iya kalau ada tetangganya dokter, ya kan. Paling tidak kita bisa punya solusinya. Bagaimana kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sakit itu memang sesuatu yang memang pasti dialami sama manusia. Nah, di Islam, sakit itu menjadi salah satu fadilah sakit, keutamaan sakit itu adalah pelebur dosa. Jadi kalau orang sakit, kemudian dia ridho, dia sabar dengan sakitnya, itu justru akan menghapuskan dosa dia. Justru orang kalau tidak pernah sakit itu bahaya. Fir'aun itu tidak pernah sakit, dari kecil tidak pernah sakit ya. Maka kemudian dia merasa dirinya Tuhan gitu. Karena dia tidak mengalami kesusahan, dia tidak pernah mengalami kepayahan, dia tidak pernah mengalami sakit. Lalu kemudian dia menganggap superioritas dirinya itu. Nah, dalam hadis dikatakan orang kalau sakit itu, maka Allah cabut 4 hal. Yang pertama, kekuatannya dicabut. Makanya orang sakit itu lemes, lemah gitu. Nggak ada orang sakit seger. Kalau kekuatannya dicabut. Lalu yang kedua, kelezatan mulutnya dicabut. Jadi kalau orang sakit kan nggak enak, ya, makan sate, sakitnya. Makan sate nggak enak, apa nggak enak gitu kan. Yang ketiga, raut wajah, cahaya wajahnya dicabut. Jadi kalau orang sakit kan kelihatan kan. Banget. Dan yang keempat, dosanya dicabut. Nah, ketika Allah mau menyembuhkan dia, ketika Allah sembuhkan dia, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk dikembalikan lagi kekuatannya, dikembalikan lagi kelezatannya, dikembalikan lagi raut wajah cahayanya. Yang satu tidak dikembalikan, dosanya. Lalu kata malaikat, ya Allah, kenapa kok dosa ini tidak ikut dikembalikan? Kata Allah, orang ini sudah sabar terhadap sakit yang menderitanya, maka itu menjadi ganjaran dia. Buang dosa itu jauh-jauh dari dia. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Jadi kalau orang sakit itu dia sabar, hilang dosanya. Nah, awal Rasulullah juga mengajarkan banyak hal. Para ulama mengajarkan banyak hal. Bagaimana kalau orang sakit itu doanya apa yang perlu dibaca. Banyak yang diajarkan sama Rasulullah, yang diajarkan sama para ulama juga banyak. Saya sampaikan saja di sini ya, satunya misalnya. Dikatakan di sini dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan, man kana maridun, barang siapa yang sakit, au mashuron, atau kena sihir, kena santet, kena guna-guna, gitu kan, banyak kan begitu bang. Banyak kategori sakit ya. Nah ya, pas sakit itu, maka faqara'a, kemudian dia membaca al muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia baca itu linafsi untuk dirinya. Au ya'muru ghairahu, atau dia nyuruh orang lain. Tolong saya sakit nih, Pak Yusuf, tolong bacakan saya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia qira'a alaihi untuk membacakan itu. Berapa kali bacanya? Ihda wa arba'ina marrah, 41 kali. Jadi orang sakit, kita lagi sakit, baca qul falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Al falaq 41, an-nas 41. Boleh kita sendiri yang baca atau kita nyuruh orang. 41 kali. Syafahullahu ta'ala, maka Allah akan sembuhkan dia.
Terus wa yudawimu 'alaiha salasata ayyam au khamsata ayyam. Jadi ini dibacain jangan sekali, 3 kali atau 5 kali. Itu orang sakit, wiridnya buat orang sakit apa? Doanya buat orang sakit, bacain dia 41 kali Al-Falaq, 41 kali An-Nas. Gitu ya. Jangan sekali, satu hari besok Falaq 41 kali, Anas 41 kali. 3 hari atau 5 hari. Allah akan sembuhkan dia. Mau sakit apa saja, mau kena sihir apa saja. Nah itu bisa dibaca sendiri ataupun dibacakan disuruh, oleh seseorang. dibaca. Jadi dia berbaring kemudian dibacakan gitu ya. Nah ada juga asma yang lain atau faedah yang lain. Dikatakan di sini kalau kamu membaca atas penyakit itu 391 kali, orang lagi sakit kemudian dibacakan 391 kali. Apa yang dibacakan? Ya Syafi, ya Syafi, Asmaul Husna ini. Ya Syafi 391 kali. Fayakunu fi as-sifa, maka itu menjadi obat bagi dia. Jadi baca ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi 391 kali, orang sakit, nah itu sembuh dia. Ya. Orang yang mendawamkan, orang yang terus-menerus selalu membaca ya Syafi gitu ya, maka dia akan terhalang dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau orang sering membaca ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, dia akan akan terhalang dari berbagai penyakit. Masuk angin enggak, flu enggak gitu ya. Ada juga dibaca juga ya Syafi ini kepada makanan atau minuman. Jadi apapun yang ada di makanan itu atau minuman itu, kalau ada racunnya maka dia akan hilang racunnya. Ya Syafi, otomatis dia akan hilang. Tahu persaingan usaha bahkan, mungkin. Betul. Bahkan ada kejadian itu ketika dia mau minum, ternyata minumnya itu udah ada racunnya. Kalau kopi apa itu dulu tuh? Cyanida. Ya, cyanida. Kemudian dia karena dia baca ya Syafi terus itu, maka pecah itu. Gelasnya pecah. Nah, itu solusi-solusi yang bisa kita sampaikan gitu ya. Banyak sebenarnya, tapi ini beberapa saja untuk orang yang sedang sakit atau orang yang ingin tercegah dari sakit. Oke, itu banyak banget manfaatnya, tapi tolong jangan disalahgunakan. Karena ini bisa baca Al-Falaq sama Anas 41 kali, ntar situ buka praktek lagi. Kembali lagi ke niat ya, lagi ke niat. Atau mungkin tadi menggunakan Asmaul Husna ya Syafi sebanyak 391 kali. Sebelumnya terima kasih Kiai buat solusinya. Mungkin next episode kayak dari kemarin beberapa episode ya, saya juga sempat diskusi sama Ali tuh. Kok keluarnya itu kan 41 kali, kok keluarnya itu kan 391 kali. Itu ilmu kalkulasinya dari mana Kiai? Mungkin kita bisa bahas ya insyaallah episode berikutnya Kiai. Karena bilangan itu tidak sembarangan. Kenapa dia bisa sekian? Nanti ada asal usulnya. Kenapa dari angka sekian ini, dari mana angkanya? Ini pasti akan ada netizen yang mempertanyakan kenapa 41, kenapa 391, kenapa sekian, kenapa 12.000. Pasti ada solusinya kayak, ada alasannya kayak. Tidak mungkin itu tidak ada alasannya. Oke, terima kasih Kiai. Itu salah satu solusi tadi dengan niat baik dan tentunya ibadah dan selalu berdoa, dan kita sudah mendapatkan surah-surah fadilah kayaknya, sudah mendapatkan khasiat-khasiat dari surah yang ada di Al-Quran. Semuanya sudah ada solusinya. Jadi no worries, harusnya kita juga bisa mendoakan untuk kita, mungkin untuk keluarga, mungkin untuk kerabat, dan kita sudah pasti tahu apa yang harus dibaca. Terima kasih Kiai atas waktunya. Sampai jumpa lagi di podcast Masalah dan Doa. Dan satu lagi, kalau masih kurang puas, belum tahu, pengen tahu lagi, pengen dalam lagi tentang Masalah dan Doa, bisa langsung ke websitenya www.falakruhani.com, atau bisa langsung chat, live chat, direct call ke 0811 889 308. Masalah ada doanya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.